Halo, perkenalkan nama saya Elsa Priscilia Panggabean dari kelas DKVA. Di sini saya akan membuat video yang berisi tentang resum tugas 3 dan tugas 4. Resum tugas sejarah 3, grafis Renaissance dan desain grafis dan revolusi industri. Renaissance artinya kebangkitan atau kelahiran kembali yang digunakan sebagai istilah di Eropa. Abad pembaruan atau Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi dalam sejarah Eropa. Kurun waktu ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir ke zaman modern. Renaissance bermula seusai krisis abad pertengahan akhir dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Menurut para pendukung abad pembaruan panjang, abad pembaharuan panjang adalah kurun dari abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi. Pandangan tradisional lebih menyoroti aspek-aspek permulaan zaman modern dari Renaissance, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah keterlepasan dari masa lampau. Tetapi banyak sejarawan dewasa yang lebih menyoroti aspek-aspek abad pertengahannya, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah kelanjutan dari abad pertengahan. Renaissance adalah sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada zaman modern awal. Bermula dari Italia yang menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16, pengaruh Renaissance dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, musik, politik, dan pengetahuan dan agama, dan aspek-aspek lainnya di bidang intelektual. Kebangkitan ini adalah masa perpindahan antara zaman pertengahan ke masa modern di Eropa. Perkembangan ini para cendekiawan pada zamannya mengembangkan berbagai macam bidang, mulai dari pencetakan, tata letak halaman maupun bidang seni musik. Perkembangan pada tipografi pada zaman ini old style ke zaman modern. Hal ini tidak luput dari cendekiawan tipografi pada zamannya seperti Nicholas Jensen sebagai perancang buku dan desainer terkenal di sejarah, John Bakerville sebagai yang berjasa dalam sejarah percetakan buku, William Caslon yang terkenal berkah huruf kasual old style, Claude Garamond adalah pembuat huruf tipografi yang bekerja secara independen. Giambattista Bondoni terkenal karena memperkenalkan tipe huruf baru Roman modern yang disukai oleh masyarakat. Para penemu-penemu di atas adalah sosok-sosok yang mempelajari perkembangan tipografi sampai di zaman modern sekarang. Resum tugas 4 sejarah, desain grafis dan revolusi industri. Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan produksi massal, kota-kota di Eropa dan Amerika tumbuh pesat sebagai tujuan masyarakat mencari pekerjaan di pabrik. Siklus penawaran dan permintaan menjadi kekuatan di belakang perkembangan tanpa henti. Desain grafis memainkan sebuah peranan penting dalam memasarkan produk pabrik. Tetapi dengan semua teknologi baru ini, pendidikan dan literasi publik berkembang pesat dan kebutuhan antara bahan bacaan menjadi penting dan disediakan secara luas. Pada abad ke-17 sampai ke-19, banyak tipe-tipe tipografi yang digemari oleh masyarakat, mulai dari slab serif sampai word type ini digemari pada desain poster pada zaman itu. Tetapi karena pencetakan yang membutuhkan waktu yang lama, maka pada tahun 1814 diciptakan mesin cetak yang menggunakan mesin uap. Tetapi pada tahun 1886, Ottmar Margateller menemukan dan memperoleh paten mesin linotype yang pertama yang dapat membuat huruf secara otomatis. Seiring dengan perkembangan produksi tipografi, metode reproduksi gambar yang menjadi lebih baik mengambil peran yang penting.
Grafis pada zaman Victoria mulai menggunakan teknik pencetakan yang disebut chromolithografi yang mengakibatkan gambar-gambar cetakan penuh warna-warni berlimpah ruah. Chromolithografi merupakan teknik lanjutan dari litografi yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti cetak batu. Diperkenalkan pada akhir 1700-an sebagai cara murah untuk mencetak karena batu cetak dipakai dan bisa digunakan berulang-ulang kali. Era Victoria menandai kemajuan teknologi yang sangat besar di bidang pencetakan dan hasrat kuat akan buku-buku bergambar, majalah, koran, poster, dan iklan. Gaya huruf Victoria yang ganjil dan rumit tetap populer sepanjang abad ke-19 sampai dekade awal abad ke-21.